kembali lagi ke sini, dan jangan lupa yang perlu jadi catatan bahwa ketika menghitung selang kepercayaan, itu alfanya harus dibagi dua, entah itu menggunakan sigma yang diketahui, yaitu menggunakan tabel Z, atau menggunakan tabel T ketika sigmanya tidak diketahui. Tetap alfanya itu dibagi dua. Saya ulangi lagi, jadi kalau alfa, kalau misalnya diberikan derajat kepercayaannya berapa? Misalnya 95%, ya, berarti alfanya itu nanti 5%. Nah, 5%-nya ini untuk membaca tabel harus dibagi dua dulu. Ya, harus alfa per 2, yaitu 2,5% alias 0,025. Maka 0,025 itu yang dicari di tabel T atau tabel Z, sesuai dengan diketahui atau tidaknya sigma. Nah, ini ya, nilai distribusi T-nya seperti ini. Kalau confidence level ini ya, yang pada umumnya digunakan sama seperti yang tadi yang di Z ya. Ketika confidence levelnya 0,80, nah ini DF-nya, ini untuk DF10 ya. DF10, DF20, DF30, dan seterusnya. Tapi kita akan menggunakan yang ada di tabel T-nya saja langsung, yang ini. Ya, biar tidak bingung. Biar langsung membaca tabel. Nah, ini contoh untuk membaca tabel. Diberikan sampel acaknya adalah N sama dengan 25. Ini diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian rata-rata sampelnya, rata-rata sampel atau X bar-nya itu sama dengan 50, dan diketahui standar deviasi dari sampel itu sama dengan 8. Diberikan level kepercayaan atau derajat kepercayaannya adalah 95%. Kita mendapatkan DF-nya adalah 25 kurang 1 alias 24. Kemudian level kepercayaannya adalah 95%. Berarti alfanya adalah 5%. Dan yang kita butuhkan adalah alfa per 2. Alfa per 2 itu berarti 2,5% atau 0,025. Ini penulisannya ya, alfa per 2, V-nya atau DF-nya, N-1. Ini 0,025 dan 24. Maka kita cari di tabel 0,025 T-nya, alfanya, dan DF-nya adalah 24. Baris ini ya, maaf, kolom ini yang 0,025 untuk T 0,025, dan ketika DF-nya 24, yang ini ya, 2,064 ya, atau kalau diambil yang 4 digit di belakang koma ini ya, 2,039. Seperti itu, kita mendapatkan T-nya. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Sekarang kita hitung. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi ini tadi adalah contoh untuk yang sigma diketahui menggunakan tabel Z. Nah, sekarang untuk yang sigmanya tidak diketahui, berarti kita menggunakan standar deviasi dari sampel. Maka rumusnya yang ini. Ya. Baik. Diberikan sampel acak dengan N yang sama dengan 25, kemudian rata-rata sampelnya atau X bar-nya adalah sama dengan 50. Kemudian standar deviasi dari populasi atau S itu sama dengan 8, dan diberikan derajat kepercayaan, saya singkat dengan DK, itu adalah sebesar 95%. Maka di sini kita hitung dulu. Sebelum menghitung interval kepercayaan, kita hitung dulu. Ketika derajat kepercayaannya 95%, berarti kita akan punya alfanya sama dengan 1 min 95%. Ya, atau ini adalah 100% ya, bisa aja 100% dikurangi 95%, ini menjadi 5% atau 0,05. Sedangkan yang dibutuhkan di tabel, untuk cari di tabel,
Yang dibutuhkan adalah alfa per 2. Berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Ini berlaku juga untuk yang unknown, yang sigmanya diketahui tadi ya. Ini proses perhitungannya. Nah, ini yang digunakan di sini. Juga di derajat kebebasan yang ini. Yang soal sebelumnya ya. Sama saja, jadi dia menggunakan alfa per 2-nya adalah 0,025 karena derajat kepercayaannya sama ya. Hanya saja ini menggunakan tabel Z. Kalau tabel Z dia lebih mudah. Tadi sudah diberikan tabel yang bisa langsung kita gunakan saja ya. Ketika derajat kepercayaannya 95%, maka Z-nya sudah pasti 1,96 gitu ya. Kemudian kita akan menghitung ini dari rumus ini ya. X bar plus minus T alfa per 2, n-1 dikali S per akar N. X bar-nya adalah 50 plus minus T-nya itu alfa per 2-nya kita gunakan berarti yang 0,025 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya n-1 yaitu 24. S-nya adalah 8, akar N-nya adalah akar 25. Tadi kita sudah cari ini di tabel yaitu 2,064. Ya. Saya lanjutkan di sini. Berarti ini 50 plus minus 2,064 dikali 8 per akar 25. Atau ini bisa langsung dihitung ya. Dibagi 5. Ini dihitung, hasilnya adalah ini 50 plus minus 3,3024. Berarti dia ada di antara ini ya. Maksimumnya berarti ditambah ini menjadi 53,3024. Jadi mu-nya ada di antara ini ya. Nah, ini tinggal dikurangi 50 dikurangi ini. Hasilnya adalah 46,6976. Jadi rata-rata populasinya ada di antara 46,7 ya sampai 53,3. Ini adalah estimasi dengan margin of error atau kesalahannya sebesar 5%. Alias derajat kepercayaannya adalah 95%. Ya, seperti itu ya untuk selang kepercayaan.